Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian Sunnah Tarbiyah Ruhiyah Bedah Torak Kardiak dan Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib, LC, dengan tema bid'ah itu lebih disukai iblis. Pertama-tama marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Eri Irawan. Kepada Dr. Eri Irawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Summa atayna Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa huda wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum tarhamun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 153 sampai 155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi utama yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib, LC. Bagi yang baru mengenal Ustadz, ini Ustadz merupakan lulusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin dari Universitas Islam Madinah. Kepada Ustadz, langsung kami persilakan Ustadz. Ya, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian sunnah pada sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana diumumkan tadi, kajian kita berjudul bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Judul ini potongan dari ucapan seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Kalau saya baca lengkapnya ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiati. Al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat itu pasti merasa salah, ingin bertobat. Tapi pelaku kebid'ahan, karena dia merasa benar, tidak merasa salah, dia nggak mau tobat. Ini kurang lebihnya ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Insya Allah kita akan jelaskan lagi pada pembahasan bahaya-bahaya bid'ah. Mungkin sudah kita sampaikan ke panitia, istilahnya postingan kita di medsos tentang 20 bahaya bid'ah. Insya Allah akan kita jadikan salah satu kita pada sore atau petang hari ini. Namun sebelumnya, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan di sini, apa makna bid'ah? Kalau secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang belum ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa demikian. Misalnya HP, ya, HP ini sebetulnya bid'ah karena tidak ada. Ya, 20 tahun yang lalu ya mungkin belum ada, belum nyebar di mana-mana seperti sekarang ini. Itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru. Namun ini bukan pembahasan kita. Karena bid'ah yang kita maksud adalah bid'ah secara istilah syar'i. Seperti kalau kita bahas tentang sholat, itu ada definisi bahasa, ada definisi syariat. Misalnya sholat, definisi bahasanya artinya adalah berdoa. Tapi itu bukan yang dimaksud dalam pembahasan misalnya sifat sholat misalnya. Demikian pula di sini, bid'ah kalau secara bahasa itu sesuatu yang baru. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Namun sekali lagi ini bukan pembahasan kita yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Namun bid'ah yang dibahas di sini berkaitan dengan istilah syar'i yang harus kita pahami. Karena banyak yang gagal paham tentang arti bid'ah. Seperti mungkin ada orang yang alergi dengan istilah bid'ah, mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Berarti kalau orang itu haji naik pesawat bid'ah, karena naik pesawat dulu naik unta. Nah, ini orang yang gagal paham tentang arti bid'ah yang dicela oleh Rasul, dicela oleh para salafus saleh. Makanya harus kita betul-betul paham apa arti bid'ah
yang dicela oleh Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-I'tisam. Dalam kitab beliau Al-I'tisam, kalau mungkin ini kitabnya ya, dalam kitab Al-I'tisam ini ada 2 jilid. Kita mau ringkas saja. Kata Imam Asy-Syatibi ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, beliau mengatakan al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan tentang jalan atau metode atau ajaran yang diada-adakan, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang diada-adakan di dalam urusan agama. Ini yang sekali lagi harus kita pahami, yang dibahas oleh Rasul, dibahas oleh para sahabat, dan dicela oleh mereka dari bid'ah, bid'ah dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Bid'ah, kata Imam Syatibi, ibarat ungkapan tentang hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama, yang menyerupai syariat, mirip dengan ajaran Allah dan Rasul, mirip namun tidak sama. Tudai syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala. Yang tujuan pelakunya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi dari awal. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, bid'ah adalah suatu ungkapan tentang hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama, yang mirip atau bukan sekedar mirip saja, bahkan mirip tapi menyelisihi. Ya, mirip dengan syariat, dan tujuan pelakunya itu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami bahwasanya bid'ah itu hal-hal yang baru dalam urusan agama. Artinya Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkannya. Kalau kita mau contohkan sekarang ini, ya, ini momennya juga pas, ini momennya pas juga. Besok itu sudah masuk insya Allah awal Rajab. Masuk awal Rajab. Di sana banyak bid'ah di bulan Rajab. Mungkin sebagian antum nggak tahu apa mau ngerjakan atau tidak. Ya, karena banyak masyarakat yang belum paham. Banyak hadis-hadis yang tidak sahih dari Rasulullah SAW yang mereka pakai. Contoh, mungkin ya, di medsos banyak bertebaran doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ini banyak di awal-awal bulan Rajab atau hari-hari seperti ini beredar doa seperti itu. Kata seorang ulama yang hidup pada abad 7 Hijriah, Abu Syama namanya, dalam kitab beliau Al-Ba'its fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, dan ini sudah saya posting di medsos ungkapan beliau, ada 3 hadis yang mungkar di bulan Rajab ini. Yang pertama, hadis tentang salat raghaib. Salat raghaib. Artinya di sini kalau hadisnya sudah mungkar, tidak sahih dari Rasulullah SAW, maka melaksanakan ritual ibadah tersebut itulah namanya. Dan itu salah satu sebab munculnya bid'ah.
orang-orang itu berpatokan dengan hadis-hadis yang tidak sahih dari Rasulullah SAW, alias Rasul nggak pernah mengajarkan. Ini yang dinamakan bid'ah. Di antaranya kata Abu Syama tadi, salat raghaib. Kalau mungkin yang belum pernah dengar atau belum tahu, sekedar tahu untuk dijauhi, bukan untuk dilaksanakan ya. Salat raghaib itu salat di hari Jumat pertama di bulan Rajab antara ba'da maghrib dengan isya 12 rakaat. Itu namanya salat raghaib kata mereka. Mereka pakai hadis. Cuma kata para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani, seperti Imam Ibnu Syama tadi, Imam Syaukaini dan yang lainnya, hadis tentang salat raghaib itu hadisnya tidak ada yang sahih. Kalau ada orang menyeru atau ada dai ustadz menyeru salat raghaib, itu namanya salat raghaib, salat 12 rakaat di Jumat pertama alias minggu depan ya, Jumat depan. Itu ada sebagian yang akan melakukannya karena mungkin kejahilan dan sebagainya. 12 rakaat antara maghrib dan isya. Kata Abu Syama hadisnya mungkar, tidak sahih. Dan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau kumpulan fatwa beliau, kumpulan fatwa Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan hatani salatani bid'atani munkaratani qabihatan. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya salat raghaib dan juga salat nisfu Sya'ban itu adalah perbuatan bid'ah yang mungkar, yang jelek. Dan beliau mengatakan juga dalam kitab tadi Majmu' Fatwanya Imam Nawawi bahwasanya salat raghaib itu bid'ah yang yastamil ala mungkarat, mengandung banyak kemungkaran-kemungkaran. Kenapa dinamakan salat raghaib itu bid'ah? Karena tadi hal yang baru tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul atau juga oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tariqatun fiddin. Jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Pelakunya ketika melaksanakannya menganggap itu bagian dari syariat, padahal bukan dari syariat. Tadi menyerupai, mirip, namun bukan syariat. Karena tidak sahih hadisnya. Dan pelakunya meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah cuma kebablas, berlebih-lebihan. Ini namanya ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, tidak diajarkan oleh Rasul, dilaksanakan. Ini namanya ekstrim. Banyak kaum muslimin salah paham. Orang berjenggot atau perempuan bercadar dikatakan ekstrim. Itu bukan ekstrim, itu ittiba, mengikuti apa adanya yang Rasul ajarkan. Ekstrim itu kalau berlebihan, yang tidak diajarkan Rasul dilaksanakan. Dari ibadah-ibadah itu namanya ekstrim. Sekali lagi, ini contoh bid'ah sesuai dengan definisi Imam Asy-Syatibi tadi. Suatu jalan atau bid'ah adalah ungkapan tentang jalan atau metode atau ajaran yang diada-adakan dalam urusan agama yang mirip dengan syariat, yang tujuan pelakunya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak berlebihan, cukup mengikuti apa yang ada ajarannya dari Rasulullah SAW, tentunya dalam hadis yang sahih. Kemudian saya tambahkan lagi ucapan Abu Syama tadi, ada 3 hadis yang mungkar di bulan Rajab. Yang pertama tentang salat raghaib. Itu kata beliau, hadisnya tidak ada yang sahih. Dan kata Imam Nawawi tadi, itu bid'ah yang mungkar. Bahkan qabihah yang jelek. Yang kedua, tentang doa tadi. Doa di awal bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Itu hadisnya tidak sahih. Maka tidak perlu untuk kita nge-share doa tersebut. Kemudian kita mulai awal Rajab dengan doa tersebut. Karena itu hadisnya tidak sahih,
mengamalkannya itu termasuk bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis tentang bulan Rajab itu adalah sungai di surga. Kemudian di situ ada seruan untuk puasa khusus di bulan Rajab. Di antaranya hari Kamis pertama di bulan Rajab mereka menganjurkan kaum muslimin puasa Rajab. Ini tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Dan ini juga sekali lagi dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dan ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Jadi intinya tidak ada ritual ibadah khusus di bulan Rajab. Kalau ada yang mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab, itu yang namanya bid'ah. Hal-hal yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW ataupun juga para sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah mungkin sering disampaikan, kita beribadah itu harus terpenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Contoh di bulan Rajab, kalau kita tidak mendapati hadis yang sahih tentang ibadah khusus di bulan Rajab, ya sudah, masih ada banyak ibadah-ibadah yang Rasul ajarkan secara umum. Ada masalah sholat sunnah, puasa sunnah, silakan. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan bulan Rajab. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Bukan kita melarang orang itu ibadah. Akan tapi yang disayangkan, yang sudah ada ajarannya ditinggalkan. Yang nggak ada ajarannya dilaksanakan. Ini yang aneh, binyeleneh. Orang muslim yang sejati, mengikuti apa yang ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Itu pun sebetulnya sudah terlalu banyak. Kita banyak belum melaksanakan yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat. Masalah zikir misalnya. Zikir yang Rasul ajarkan itu luar biasa banyaknya. Insya Allah banyak di antara kita yang belum melaksanakannya. Coba koreksi diri masing-masing. Kita bangun tidur, baca doa Anda. Kita masuk ke toilet, baca zikirnya Anda. Kita keluar dari toilet, ada zikirnya, baca tidak. Kita keluar rumah, ada zikirnya, sudah baca Anda. Kita mau makan, ada zikirnya. Selesai makan, ada doa atau zikirnya. Mau minum dan seterusnya. Banyak. Zikir pagi dan petang. Kita naik kendaraan, ada zikirnya. Kita pakai baju, ada zikirnya. Sudahkah kita amalkan? Kalau belum, ngapain kok buat zikir-zikir baru? Itulah namanya apa? Bid'ah. Sholawat, Rasul mengajarkan kita sholawat. Ngapain ngarang-ngarang sholawat yang tidak diajarkan Rasul SAW? Itulah yang dinamakan bid'ah, kata para ahli ulama. Dan bid'ah ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah, juga berkaitan dengan masalah akidah. Akidah yang tidak pernah diajarkan Rasul itu juga bid'ah. Makanya tadi dikatakan bid'ah adalah suatu ungkapan yang berkaitan dengan urusan agama yang diada-adakan. Urusan agama banyak berkaitan dengan ibadah dan juga masalah akidah. Contoh, Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita akidah Allah itu di atas arsy, di atas langit. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah kata mereka tidak di ruang, tidak di waktu, ya meskipun kelihatannya keren bahasanya, namun itulah akidah bid'ah. Karena tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Rasul mengajarkan, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama.
tidaklah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Rasul pun membenarkan jawaban sang budak perempuan tersebut. Ini akidah sunnah. Adapun sebaliknya atau yang menyelisihinya, itulah namanya akidah bid'ah. Dan sudah juga kita sampaikan pembahasan tentang pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh seorang muslim mencaci maki pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, di medsos misalnya. Karena Rasul mengatakan, "Man akrama sultanallah akramahallah, wa man ahana sultanallah ahanallah." Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah hinakan dia. Ini sunnahnya Rasul. Yang mencaci maki, merendahkan pemimpin kaum muslimin, kata para ulama, itulah akidah bid'ah. Bahkan dikatakan itu bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi yang pernah mendemo dan mempelopori, memprovokasi massa untuk mendemo Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan sampai terjadinya pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Sebab utamanya caci maki yang terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya ulama mengatakan mencaci maki pemimpin kaum muslimin terutama di medsos, di hadapan umum, itu dinamakan bid'ah sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini untuk memantapkan kita memahami apa arti bid'ah dan sebagian contoh-contohnya. Sekarang poin berikutnya, apa atau hadis-hadis Rasul SAW yang menyebutkan tentang istilah bid'ah ini. Ini agar kita tidak alergi, tidak fobi dengan istilah bid'ah. Karena di luar sana, orang-orang itu sangat alergi, fobi dengan istilah bid'ah. Kalau ngomong bid'ah dianggap teroris. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ahli sunnah yang sangat getol membantah kelompok teroris. Cuma kadang orang-orang itu karena kejahilan mereka, karena ada provokasi dan seterusnya, mereka membalikkan fakta, berdusta, menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Di sini perlu kita sampaikan, istilah bid'ah ini sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita ahli sunnah wal jamaah memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah itu tidak lain tidak bukan sekedar mengikuti tongkat estafet Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Atau melanjutkan tongkat estafet Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Dalam Sahih Muslim, Rasul ketika khutbatul hajah, ketika khutbah Jumat, Rasul selalu mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seperti yang kita sering sampaikan di awal kajian yang dinamakan khutbatul hajah. Pembukaan khutbah pengajian ceramahnya Rasul sallallahu. Innal hamdalillah dan seterusnya sampai kepada ucapan beliau, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul, dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru dalam urusan agama, dan setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah kata Rasul sesat, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Jadi itu Rasul sampaikan terus setiap kali beliau mau khutbah, entah khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, bahkan khutbatul nikah. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yu'allimuna khutbatul hajah fin nikah wa ghairi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbatul hajah di acara pernikahan dan selainnya. Jadi sekali lagi,
Ini ajaran Rasul. Rasul hanya dan sering memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Cuma yang aneh, sebagian kaum muslim, mereka sangat fobi dengan istilah bid'ah pada Rasul yang memperingatkan sejak dini dari bahaya bid'ah tersebut. Bahkan yang aneh, ada ya, ini kasus pernah terjadi pada waktu saya safari dakwah keluar pulau. Ketika kita mau mengisi kajian di sebuah masjid, ya masjid jami lah istilahnya, itu takmirnya mewarning kita atau panitia kajian jangan sampai ustadznya itu menyebut istilah tadi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini hadis Rasul. Ini sabdanya Rasul. Kok mereka alergi? Kok fobi dengan istilah tersebut? Bahkan yang lebih sangat parah lagi, ada dai kondang yang nyinyiri masalah ini. Mengatakan kalau orang itu suka ngomong-ngomong bid'ah, itu seperti tukang sate. Karena tukang sate sering ngomong sate, maka dia tukang sate. Naudzubillah min dzalik. Ini ada unsur melecehkan Rasul. Karena Rasul yang memulai ngomong bid'ah itu Rasul, bukan kita. Dalam hadis tadi tentang khutbatul hajah dalam Sahih Muslim. Demikian pula dalam wasiat emas Rasul SAW. Dalam wasiat emas Rasul yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah, Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini Rasul yang menyampaikan dalam hadis Irbad bin Sariyah dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan seterusnya. Cuma itulah sekali lagi, orang-orang yang hatinya ada penyakit, tidak mau dengan sabda Rasul, tidak mau dengan ajaran Rasul SAW, maunya mengarang-arang ibadah sendiri, makanya alergi dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita sampaikan agar kita paham, yang ngomong pertama kali masalah bid'ah itu Rasul, bukan kita. Kita hanya mengikut saja. Dan ini juga dilanjutkan oleh para sahabat Rasul SAW. Para sahabat sangat keras masalah ini, mengikuti jejak Rasul SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah ajaran Rasul dan jangan berbuat bid'ah. Wa la tabtadi'u faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Dan seterusnya nanti akan kita sampaikan ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan bahayanya bid'ah. Artinya ini sekali lagi bukan kita yang mengarang, bukan kita yang merekayasa. Kita hanya sekali lagi meneruskan tongkat estafet Rasul dan para sahabat, para salafu as-saleh. Nah, baik ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan memulai membahas 20 bahaya bid'ah dan alil bid'ah yang mungkin sudah dapat share-sharean atau postingan saya. Silakan dilihat. Itu hanya sekedar merangkum saja. Itu sekedar merangkum saja dari referensi yang sudah saya cantumkan. Yang pertama, perbuatan bid'ah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan bid'ah ditolak oleh Allah. Karena tadi sudah kita sampaikan, syarat diterimanya amal ibadah itu ikhlas dan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup. Dalam kita beramal saleh harus dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, man
ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul, maka tertolak. Dalam riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tersebut termasuk yang paling merugi di kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Allah mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Padahal ini adalah kerugian yang besar. Sudah capek, lelah, tapi tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Perbuatan bid'ah ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Yang kedua dari bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu berkata Allah tanpa. Dan yang kedua, orang yang berbuat bid'ah itu berkata tentang Allah tanpa. Karena Allah nggak pernah mengajarkan, Rasul nggak pernah mengajarkan kok dia melaksanakan dan menisbatkannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alias berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Bahkan Allah ketika menyebutkan berbagai macam bentuk dosa, yang paling berbahaya berkata tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 33, surat Al-A'raf ayat 33, Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian yang pertama al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua itsma wal baghya, dosa dan melampaui batas. Yang ketiga wa an tusyriku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang keempat, untuk engkau berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Allah nggak mensyariatkan kok dilaksanakan dan dinisbatkan kepada syariat. Itu namanya berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Butuh ilmu. Apa itu ilmu? Yaitu qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, wa qala sahabat, dan ucapan para sahabat. Kalau kita mau beribadah, lihat dalilnya. Lihat bagaimana contohnya dari Rasul ataupun para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Itulah namanya bid'ah. Kalau orang itu berbuat bid'ah, berarti dia berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu, alias berdusta atas nama Allah. Dan Allah dalam ayat yang lain mengatakan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Ini yang kedua, berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Nah, kemudian poin yang ketiga, ini inti pembahasan di judul kita pada petang hari ini, yaitu
bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ini sekali lagi asar atau ucapan dari ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat dan bid'ah dua-duanya itu jelek, dua-duanya itu dosa. Cuma dalam Islam dosa itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah, yang paling berbahaya dosa syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang paling besar. Ini sudah kita lewati dalam kajian kita sebelum ini. Yang kedua, bid'ah. Jadi setelah syirik, yang paling bahaya adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, baru dosa-dosa besar. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita pahami. Makanya sikap kita terhadap pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat juga harus beda. Harus kita lebih tegas, lebih keras kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku dosa maksiat itu masih ada harapan untuk bertobat. Ya, peminum khamar, pecandu narkoba, maling misalnya, perampok, pembunuh pun ada dalam hati kecilnya itu merasa bersalah. Itu pasti sudah. Itu fitrah. Makanya kalau misalnya ada maling ketangkap, dia minta maaf, ampun-ampun dia. Coba kalau teroris ketangkap, pernah enggak lihat teroris ketangkap terus minta maaf, ampun-ampun? Malah Pak nantang, ya, sinar matanya melotot. Ya. Karena apa? Merasa tidak bersalah. Ini secara umum demikian. Nah, itu bedanya maksiat dengan bid'ah. Pelaku bid'ah nggak pernah merasa salah. Seperti kata Allah tadi dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna." Mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Bahkan perbuatan bid'ah itu mereka kira mendekatkan diri kepada dengan sedekat-dekatnya. Kalau kita kasih contoh jadi teroris ya, teroris itu sudah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW. Mereka muncul di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, ini seorang sahabat Rasul. Termasuk menantunya Rasul. Termasuk khulafa Rasyidin yang kita diperintahkan memegang sunnahnya. Dan beliau dijamin masuk surga oleh Ar-Rasul. Ketika Abdurrahman bin Muljam mau menyabetkan pedangnya, dia mengatakan atau membaca ayat wa minan nasi man yashinafsa batiga amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Ya, bisa antum bayangkan membunuh menantunya Rasul, sahabat Rasul, ahlu baitnya Rasul, dianggap jihad di jalan Allah. Ini bahayanya bid'ah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iblis senang dengan bid'ah, senang dengan ahli bid'ah. Karena tadi mereka nggak pernah merasa salah. Beda dengan pelaku maksiat. Sekali lagi, bukan ini meremehkan maksiat atau dosa maksiat, tidak. Ini perbandingan. Mana yang lebih parah? Dosa maksiat atau dosa bid'ah? Dosa bid'ah itu yang lebih parah, lebih berbahaya. Makanya kalau kita berhati-hati dari dosa maksiat, maka harus lebih hati-hati lagi dari dosa bid'ah. Bahkan lebih dari itu, berhati-hati dari dosa syirik. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan iblis itu punya
beberapa target untuk menjerat, menjaring, membinasakan korban-korbannya. Target pertamanya yaitu tadi menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Karena itu kezaliman yang paling besar tidak akan Allah ampuni kalau orang itu nggak bertobat. Pasti kekal dalam neraka kalau nggak bertobat. Kalau nggak bisa menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan, manusia dijatuhkan ke dalam kebid'ahan. Kalau nggak bisa, baru kepada dosa-dosa besar. Kalau nggak bisa, setan nggak putus asa, dijatuhkan ke dalam dosa-dosa kecil. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Dan ungkapan ini banyak juga dipakai oleh para ulama-ulama salaf yang lain. Ya, Ana mau bacakan beberapa riwayat tentang makna yang dibawakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Dosa bid'ah lebih parah daripada dosa maksiat. Ini ada buku judulnya Al-Ibana As-Sughra, ini yang bila kita masih mengkajinya via FB atau live FB setiap Rabu ba'da maghrib. Ya, ini kajian kitab Al-Ibana As-Sughra di FB. Kita live ba'da maghrib sampai Isya hari Rabu, kitab Al-Ibana As-Sughra. Ada ungkapan dari ulama-ulama salaf terdahulu yang mirip dengan ucapan Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih parah, lebih dahsyat daripada maksiat. Contoh di sini kata seorang ulama yang bernama Arta Ibnul Mundhir, beliau mengatakan la an yakuna ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min an yakuna sahibah hawa. Lebih baik anakku itu menjadi orang fasik, ahli maksiat, daripada dia menjadi pelaku bid'ah. Ini bukan ulama tadi mendoakan kepingin anaknya ahli maksiat, tidak. Cuma ini perbandingan. Bagaimana dahsyatnya dosa bid'ah itu. Bahayanya bid'ah itu. Kemudian ucapan yang lain, kata Abu Ishaq Al-Fazari, la an ajlisa ila nasara fi bai'ihim ahabbu ilayya minal julus fi halqatin yatakhasamu fiha an-nas fi dinihim. Lebih baik aku duduk di tempat peribadahannya orang-orang Nasara daripada aku duduk di majelisnya ahli bid'ah. Karena kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, kita tahu mereka jauh dari agama Islam tersebut. Susah kita terpengaruh dengan syubhatnya. Tapi kalau duduk di majelis ahli bid'ah, bisa-bisa apa ikut kita ke dalam bid'ah mereka. Ini bahayanya bid'ah. Kemudian poin berikutnya disebutkan di sini oleh Sa'id bin Jubair. Li'an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'ah. Lebih baik anakku itu bersahabat dengan orang fasik yang jahat, tapi dia ahli sunnah, daripada dia bersahabat dengan ahli ibadah, namun ahli bid'ah. Atau ibadahnya di atas kebid'ah. Jadi sekali lagi, ini yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Karena tadi alasannya, perbuatan dosa, maksiat, pelakunya masih ada harapan untuk bertobat. Tapi pelaku bid'ah susah tobat. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'ah. Allah, kalau bisa diterjemahkan, hampir-hampir tidak memberikan tobat kepada ahli bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan. Jarang. Ya, kalau dikatakan jarang sekali pelaku bid'ah bertobat. Illa man rahimallah. Kemudian poin yang keempat, bid'ah itu sesat dan menyesatkan. Ini diambil dari sabda Rasul tadi dalam hadis Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud. Hadis Irbad bin Sariyah tadi, kullu bid'atin dhalal. Bid'ah dalam urusan agama itu sesat semuanya. Nggak ada bid'ah hasanah. Rasul yang mengatakan demikian.
Ini sekali lagi, kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia menentang Rasul SAW. Rasul yang mengatakan dengan lantang, dengan jelas, Rasul mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Maka harus kita pahami, tidak ada bid'ah yang baik dalam urusan agama. Dan ini yang dipahami juga oleh para sahabat, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasan. Semua bid'ah sesat meskipun banyak orang menganggap itu baik. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Kalau ada yang mungkin pernah kita mendengar syubhat, ada sebagian mengatakan, lo itu Umar bin Khattab mengatakan, nikmatul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah yang dimaksud masa sholat tarawih berjamaah. Kita kalau kembali kepada sejarah di zaman Rasul, awal kali Rasul pernah sholat tarawih. Malam pertama, malam kedua di bulan suci Ramadan, sampai beberapa malam beliau sholat berjamaah dengan para sahabat. Semakin hari semakin banyak para sahabat yang ikut berjamaah tarawih dengan Rasul. Rasul khawatir jangan sampai ini diwajibkan kepada umatnya. Karena waktu itu masih belum selesai syariat Islam ini. Masih bertahap. Sampai Rasul meninggal dunia baru dipatenkan. Ketika Rasul SAW sholat beberapa malam sholat berjamaah tarawih tadi, kemudian Rasul tiba-tiba putuskan, nggak sholat lagi tarawih berjamaah dengan para sahabat. Baru di zaman Umar bin Khattab, ketika dirasa tidak akan mungkin ada lagi diwajibkan, karena sudah selesai syariat Islam, atau sudah komplit syariat Islam, maka beliau pun menghidupkan salat tarawih berjamaah. Kemudian Rasul Umar bin Khattab mengatakan, ini sebaik-baik bid'ah. Kata para ulama, ini yang dimaksud bid'ah dalam bahasa. Karena salat tarawih itu sudah ada contohnya dari Rasul. Rasul sudah mencontohkan. Cuma kenapa Rasul memutuskan tidak meneruskan salat tarawih tadi? Karena ada kekhawatiran. Ketika di zaman Umar bin Khattab nggak ada kekhawatiran, maka tidak bisa dikatakan Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah yang baik. Tidak. Itu bid'ah dalam segi bahasa tadi yang kita bahas. Ya, apalagi secara dalil sholat tarawih sudah ada contohnya, berarti bukan bid'ah. Bahkan Rasul mengatakan man shalla Ramadan atau man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Semoga Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini tidak ada bid'ah yang hasanah. Tidak ada bid'ah yang baik dalam urusan agama. Semuanya sesat dan menyesatkan. Yang kelima, orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah menuduh syariat Islam tidak sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bahkan dahulu di zaman para sahabat, orang-orang Yahudi, mereka paham Islam itu sudah sempurna. Kata orang-orang Yahudi, Allamakum nabiyukum kulla syai'. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatal khira'ah, sampai masalah buang hajat. Kata Salman, iya benar. Orang Yahudi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ada sebuah ayat yang diturunkan kepada kalian. Kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari diturunkannya sebagai hari raya. Yang dimaksud oleh orang Yahudi tadi, yaitu tadi surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna. Mulai dari A sampai Z, A sampai I, sudah komplit. Apa yang kita inginkan sudah ada. Kalau orang itu berbuat bid'ah, berarti dia menuduh syariat ini belum sempurna. Kalau dia meyakini syariat ini sudah sempurna, nggak perlu mengada-ada lagi. Jadi sekali lagi,
bahaya bid'ah menuduh syariat Islam belum sempurna. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, bahaya bid'ah diantaranya menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati agama Allah. Ini diambil dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Ini diambil dari ucapan Imam Malik. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa membuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah berfirman tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan." Apapun yang tidak dianggap agama di zaman Nabi, maka sampai kapanpun tidak bisa dianggap agama Islam. Ini kaidahnya. Apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW, maka itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran yang disisipkan kepada Islam. Dan Islam berlepas diri dari ajaran tersebut. Karena Islam sudah sempurna. Kata Imam Malik, barang siapa berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena kalau orang itu berbuat bid'ah seolah-olah ada ajaran Allah yang disembunyikan oleh Rasul. Dia yang menemukannya. Maka sekali lagi, ini sangat berbahaya. Kata Imam Malik sekali lagi, barang siapa berbuat bid'ah dan menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan apapun yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, maka sampai kapanpun tidak dianggap sebagai agama. Poin yang berikutnya, yang ketujuh, bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Ini diambil dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Imam Barbahari mengatakan, ihdzar sigharal muhdatsat. Hati-hati dari bid'ah yang kecil. Fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Karena bid'ah itu kalau terus dilaksanakan, dilakukan, dia akan terus berkembang. Kata beliau, ihdzar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah kana awwalu saghiran yushbihul haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha fala yastati al makhraj minha fa kharaja minal Islam. Kata Imam Barbahari rahimahullah, hati-hati dengan bid'ah yang kecil karena kalau terus dilakukan akan terus membesar. Demikian pula setiap bid'ah di tengah umat Islam awalnya kecil tapi akan menjadi besar. Banyak orang yang tertipu karena menyerupai kebenaran tadi, menyerupai syariat. Sehingga orang itu sudah kebiasa mendarah daging, maka dia pun bisa keluar dari al-Islam. Ulama mengatakan al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Kalau kita mungkin contohkan, awalnya berbuat bid'ah. Setelah enak berbuat bid'ah, maka sunnah itu terasa asing, terasa pahit. Seperti orang sakit dikasih makanan seenak apapun rasanya pahit. Ahli bid'ah demikian, dikasih sunnah enggak mau. Enggak enak, kata mereka, enak bid'ah. Ketika sudah nyaman dengan bid'ah, enggak suka dengan sunnah, muncul ucapan memperolok sunnah Rasul. Apa yang terjadi? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtazi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok. La ta'tadiru, jangan kalian minta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum.
karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ini bid'ah jembatan menuju kepada kekafiran, naudzubillahi min dzalik. Yang kedelapan, bid'ah itu membuat fitnah di tengah umat. Bid'ah itu membuat fitnah di tengah umat. Yang membuat fitnah, membuat kerusuhan, membuat onar, membuat malapetaka, ya bid'ah itu. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim." Di akhir-akhir surat An-Nur Allah mengatakan, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Bencana, musibah, malapetaka yang menimpa negeri kita ini, salah satu sebabnya adalah banyaknya bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita ini. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, ini karena waktunya sudah mepet, kita agak percepat. Pelakunya diusir dari telaga Nabi. Dalam hadis Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan, likulli nabiyyin haud, setiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba min lam yadma abada, barang siapa minum darinya tidak akan dahaga, haus selama-lamanya. Namun kata Rasul, ada sebagian umat beliau yang diusir dari telaga tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, umati, mereka adalah umatku ya Rasulullah. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari urusan agama ini sepeninggalmu. Kata para ulama, yang diusir dari telaga Rasul ada dua, yang murtad dan yang berbuat bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Rasul SAW di hari kiamat kelak. Poin yang ke-10, pelakunya adalah orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat. Ini kita sampaikan tadi dalilnya surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Rugi dia. Sudah capek, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan mungkin juga harta, namun sia-sia di sisi Allah. Tidak ada nilai pahalanya, bahkan berdosa. Merugi dia. Qul halu nabiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Naudzubillahi min dzalik. Yang ke-11, pelakunya terlaknat. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhdatsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa membuat kebid'ahan, itu utama di kota Madinah, namun juga tempat lain-lainnya. Barang siapa membuat bid'ah atau mendukung kebid'ahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Naudzubillah min dzalik, ini sangat luar biasa bahayanya bid'ah, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Poin berikutnya, pelakunya mensejajarkan dirinya dengan Allah Ta'ala dalam membuat syariat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, ya, dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Ala al-khalqu wal amr, ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Yang berhak membuat syariat adalah Allah. Orang yang berbuat bid'ah atau yang membuat bid'ah, seolah-olah dia apa? Mensejajarkan dirinya dengan Allah. Ini namanya kurang ajar kepada Allah. Menandingi Allah dalam membuat syariat. Poin yang ke-13, wajahnya hitam kelam di akhirat. Ini berdasarkan surat Ali Imran, kurang lebih ayat 105 atau 106, ya. Allah berfirman nanti di ayat Mushaf, Allah mengatakan,
yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan tabyaddu wujuh al-sunnah, yang berseri-seri wajahnya ahlussunnah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang ini. Namun sebaliknya kata beliau, wa taswaddu wujuh lil bidah, yang hitam kelam wajahnya ahli al-bid'ah. Ini sebagai sanksi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghijabi, menutupi tobat ahli bid'ah sampai dia meninggalkan tobatnya. Kalau dia tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi susah. Ya, kayak mungkin lebih daripada pecandu narkoba. Ahli bid'ah lebih kecanduan terhadap bid'ah daripada pecandu narkoba terhadap narkobanya. Ahli bid'ah juga bisa fly kalau beribadah dengan bid'ahnya, karena dibantu oleh iblis laknatullah alaih. Poin yang berikutnya, diancam masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis tadi, ini yang ngomong bukan kita. Rasul SAW yang mengatakan. Rasul dalam hadis yang sahih tadi, riwayat Muslim, atau dalam riwayat Nasai mengatakan, kullu bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di neraka. Namun bukan bermaksud di sini kita menvonis fulan-fulan masuk neraka, tidak. Ahlussunnah sangat jauh dari hal itu. Ini ayat ancaman. Hati-hati, warning dari Allah dan Rasul. Kalau berbuat bid'ah ancamannya neraka. Tapi bukan maksudnya kita menvonis fulan-fulan masuk neraka, tidak. Ini urusan akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang gagal paham, dikira kita ini suka ngobrol neraka, tidak. Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam masalah urusan akhirat. Jangankan masalah menvonis ya orang itu masuk surga masuk neraka, mengatakan fulan syahid saja kata Imam Bukhari tidak boleh. Karena ini urusan hati manusia, tidak tahu apa niatnya beribadah. Kemudian poin berikutnya, alil bid'ah adalah orang yang gagal paham atau terbalik akalnya. Seperti tadi, dikasih sunnah tidak mau. Makanya banyak mungkin kajian-kajian sunnah, diusir kajian sunnah, di demo dan sebagainya. Karena mereka sudah asik dengan bid'ah. Nggak mau dengan sunnah, pahit rasanya. Kayak orang sakit, dikasih makanan seenak apapun, rasanya pahit. Bukan makanannya tidak enak, namun apa? Dia lagi apa? Sakit. Itu al-bid'ah. Yang sunnah dikatakan bid'ah, seperti tadi. Orang berjenggot, perempuan pakai cadar, bahkan mereka mencela jilbab, dianggap itu budaya Arab. Kalau Valentine biasa saja mereka, oh nggak apa-apa. Kalau budaya Arab itu budaya asing, nggak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah kalau Valentine diam, sumum bukmun umyun, na'udzubillah min dzalik. Nah itulah al-bidah, nggak senang dengan sunnah Rasul dengan alasan apapun, itu demikian. Ini intinya. Yang sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Poin berikutnya, menanggung dosa para pengikutnya. Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa menyuruh kepada kesesatan, di antaranya kebid'ahan, baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hati-hati. Yang ke-18, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Al-bid'ah di situ ada sisi kebaikan, cuma kesesatannya banyak, dicampur aduk sehingga orang nggak tahu itu hak atau yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kelompok teroris misalnya, mereka meneriakkan jihad sesuatu yang baik dalam Islam, ada dalam Al-Quran dan Sunnah, cuma mereka tambah-tambah, yaitu mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Bid'ah memecah belah umat Islam. Yang memecah belah itu umat Islam adalah ahli bidah, karena mereka yang mengarang-arang yang baru yang tidak ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul SAW.
Makanya Rasul mengatakan kalau kita mau bersatu, alaikum bisunnah, pegang sunnah wa sunnatul khulafa rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari kebid'ah. Karena bid'ah itu yang merusak persatuan umat, bukan dibalik. Orang menyeru kepada tauhid, akidah saya dikatakan memecah belah umat. Kebalik, yang berbuat bid'ah itu yang membuat kerusakan ya dan juga memecah belah umat. Yang terakhir, membenci sunnah dan ahlu sunnah. Ini sudah otomatis. Kalau sudah nyaman dengan bid'ah, maka dia akan membenci sunnah dan juga ahlu sunnah wal jamaah. Maka kewajiban ahlu sunnah bersabar dan terus bersabar, istiqomah sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul, para sahabat Rasul di surga kelak. Wallahu ta'ala. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdurrahman Thoyib. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari peserta kajian. Ini kebetulan ada yang mengangkat tangan nih, Pak Amri Badawi. Monggo silahkan Pak jika ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Amri Oh, Bu Badawi Amri, mohon maaf Bu. dari Bekasi. Monggo Bu. Alhamdulillah bisa gabung sore ini ya, di mana membahas masalah bid'ah. Dan saya ingin tanyakan Pak Ustadz tentang zikir yang paling afdal atau paling sunnah saat selesai sholat wajib yang mana ya Ustadz? Karena terlalu banyak pendapat ulama yang sering yang sering kita laksanakan itu astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam 1 kali apa 3 kali apa Ustaz? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Nah, ada juga yang mengatakan ditambahkan ayat kursi dan sholawat. Ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah menambahkan itu adalah bid'ah atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masalah zikir selesai sholat. Tadi alhamdulillah sudah benar bahwasanya dalam hadis riwayat Muslim kalau tidak salah dari Tauban, seorang sahabat Rasulullah mengatakan karena Rasulullah SAW tidak insarafa min salatihi istaghfara thalatha. Rasul dahulu selesai sholat membaca istighfar 3 kali. 3 kali. Menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian ditambah itu dengan 3 kali apa 1 kali ya Pak Ustadz? Maaf. Allahumma antas salam wa minkas salam 1 kali apa 3 kali? Istighfarnya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Karena Rasulullah ida insarafa min salati istighfar salasa. Kata Tauban radhiyallahu anhu, dahulu Rasul selesai sholat istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam 1 kali. Oh. Baik, baik. Kemudian ditambah dengan tasbih 33 tadi sudah betul. Tambah ayat kursi betul tadi. Cuma tambah sholawat tidak ada. Ya. Oh gitu. Oh, Oke. baik, baik Pak Ustadz. Mau memantapkan lagi, coba Ibu beli buku zikir dan doa karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Bin Abdul Qadir Jawas ya Pak Ustadz. Beliau punya karangan zikir banyak, diantaranya juga ada yang khususkan zikir tentang sholat juga. Nanti dicari, insya Allah itu disebutkan dalil-dalilnya. Iya. Jadi menambah ayat kursi bukan bid'ah ya Ustadz. Kalau sholawat nggak ada. Dan hamdalah nggak ada ya Pak Ustadz. Al-Fatihah maksudnya. Ada. Nggak ada. Oh, Masya Allah, subhanallah. Makasih. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Sangat jelas penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, yang lain? Nah, ada pertanyaan yang lain?
Ustaz, nanya Pak Ustaz. Oke. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi monggo wabarakatuh. silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbuatan setelah sholat Jumat itu berdoa rame-rame itu bid'ah bagaimana sih Ustaz? Apa billah Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Iya, tadi ada yang kelewatan sebetulnya. Ada cerita di zaman sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya ulangi lagi, ada cerita dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ada dalam kitab Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang ke masjid mendapati sekelompok orang sedang berzikir jamaah. Mereka membawa bebatuan dan ada koordinatornya, pemimpin zikirnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Uddu sayyi'atikum." Hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum. Kata beliau, hitung kejelekan kalian. Padahal mereka lagi berzikir. Tapi kata Abdul Mas'ud, hitung kejelekan kalian. Aku menjamin kebaikan kalian yang sesuai sunnah tidak akan sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, waihakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai orang-orang yang berzikir jamaah tadi. Ma'asra halakatakum. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabikum mutawafirun. Para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah kalian. Hadithia bulam tabli wa aniyatulam tuksat. Pakaiannya Rasul masih belum robek. Bejanya Rasul masih belum usang. Artinya kalian ini baru ditinggal oleh Rasul. Namun kalian berbuat kebid'ah. Kemudian kata Abdul Mas'ud, waladhi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad. Kalian yang berzikir jamaah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian menganggap diri kalian lebih baik dari para rasul, atau kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Kata orang yang berzikir jamaah tadi, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdul Mas'ud, ma'aratna ilal khair. Kami tidak berniat kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khairan yusib. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian. Tidak nyampe kepada kebaikan karena apa? Salah cara. Rasul nggak pernah mengajarkan zikir berjamaah selesai sholat. Maka kalau orang itu melakukan hal tersebut, berarti dia ada dua kemungkinan tadi. Menganggap lebih pandai, lebih pintar, lebih baik pada Rasul, atau memang sengaja membuka pintu kesesatan. Jadi tidak ada ajarannya ya, Rasul SAW selesai sholat, beliau makanya di antara yang mereka tinggalkan, Rasul selesai sholat. Kalau jadi imam, Rasul itu nggak menghadap dinding. Namun Rasul posisi menghadap kepada makmum. Dan Rasul zikir sendiri-sendiri. Nggak zikir berjamaah selesai sholat. Entah sholat 5 waktu atau sholat Jumat dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Satu lagi, selanjutnya ini saya satu lagi boleh Ustaz. Kalau tasbih itu Ustaz, boleh nggak sebagai alat bantu untuk zikir tuh Ustaz? Itu bid'ah bagaimana Ustaz? Ya, Rasul mengajarkan kepada sahabiyat akid nabil anamil, zikirnya dengan dari jari kalian ina mustantakot, karena kalian jari-jari ini akan ditanyakan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Oke, kita bacakan dulu ini pertanyaan yang dari chat ini juga lumayan banyak Ustadz, saya rangkum saja. Dari Muhammad Azmi, Nelly maupun Bu Rukiah ini bertanya, tahlilan, maulid Nabi itu merupakan bid'ah atau bukan Ustadz? ya, Kemudian apabila kita mengerjakannya itu apakah menghapus amalan kita juga Ustadz? Ya, kita kembalikan kepada tadi kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan tadi. Apakah Rasul pernah mengadakannya? Rasul ditinggal mati oleh
istri beliau Khadijah, ditinggal mati oleh putra beliau Ibrahim, ditinggal mati oleh sebagian para sahabat. Apakah beliau pernah mengadakan acara 1 hari, 2 sampai 40 sampai setahun 1000 harinya? Tidak ada. Maka itulah yang dikatakan bid'ah oleh para ulama, dan itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau doa setiap kita di waktu-waktu yang mustajab misalnya, itu silahkan. Bukan kita melakukan doa, cuma caranya bagaimana. Demikian pula Apakah dengan menghapus amal kita yang dulu-dulu? yang dilakukan dari perbuatan itu terhapus. Ya, kalau orang itu berbuat amal yang di situ ada bid'ahnya, terhapus amal sia-sia. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, kata Rasul, tertolak. Hapus sudah. Cuma yang lainnya yang enggak bid'ah, yang enggak terhapus. Kecuali kalau bid'ahnya ada syiriknya, terhapus semuanya. Nah. Kemudian yang juga dari Ummu Harun, kalau zakat profesi gimana Ustadz? Wallahu a'lam, yang ada itu zakatul mal. Yang ada itu zakatul mal, zakat harta yang dikeluarkan setiap tahun, bukan setiap bulan. Itu tidak ada. Yang ada zakatul mal setiap tahun dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya, yaitu 85 gram emas. Kalau sebulan dikeluarkan, bisa jadi bulan depannya nggak punya uang, kasihan. Ada unsur kedzaliman di situ. Maka ikut yang ada ajarannya, jangan ngarang-ngarang. Meskipun niatnya baik, namun kata Abdullah bin Mas'ud tadi, berapa banyak orang niatnya baik, nggak kesampaian kebaikan karena salah caranya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ini mungkin dari yang angkat tangan mau berbicara langsung, monggo silahkan. Ini Ibu Ummu Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Monggo. Semoga Allah melindungi Ustadz dan seluruh panitia setelah jamaah di Majelis Taklim ini. Mohon informasinya dan penjelasan Ustadz. Kan saat COVID ini di masjid dekat rumah Ana itu sholat Jumat bersamaan dengan kunut nazilah. Begitu juga sholat subuh. Itu bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, wallahu a'lam. Kunut nazilah yang Rasul laksanakan itu kebanyakannya ketika ada kasus pembantaian terhadap kaum muslimin. Dan itu Rasul lakukan bukan hanya sholat subuh saja, namun 5 waktu Rasul laksanakan. Wallahu a'lam, ya kita lebih cocok, lebih condong kepada tidak melakukannya. Karena sekali lagi, ya ini setengah-setengah dalam artian tidak pernah contoh ke Rasulullah SAW. Ya meskipun mungkin ada dalam hal ini wallahu alam kita lebih condong sekali lagi untuk tidak melaksanakannya. Nah, wallahu alam. Monggo, mungkin ada terakhir, masih tersisa 4 menit ini. Halo Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ustaz, antum katakan tadi pelaku bid'ah menuju kekafiran. Bagaimana orang-orang tua ana yang dulu-dulu yang sudah wafat tidak mengenal sunnah ini? Mohon penjelasan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita katakan tadi bid'ah itu jembatan menuju kekafiran. Bukan berarti orangnya pasti kafir, enggak. Jembatan. Seperti Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Misalnya orang pacaran sebelum menikah itu jalan menuju perzinahan. Allah larang. Tapi nggak semua orang yang pacaran itu dalam arti berzina yang naudzubillah min dzalik itu. Namun itu jalan pintu menuju kepada perzinahan. Sama dengan ini bid'ah jembatan menuju kepada kekafiran. Bukan berarti orang yang berbuat bid'ah pasti kafir, tidak, naudzubillah min dzalik. Makanya ulama membagi. Ada bid'ah yang mukafirah, yang bisa mengeluarkan orang dari keislaman. Contoh, bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah. Ini pernah kita sampaikan, Syiah Rafidhah punya keyakinan Al-Quran sekarang itu sudah tidak murni. Ini bid'ahnya Syiah Rafidhah yang mengkafirkan mereka. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ada pula bid'ah yang tidak mengkafirkan, nggak sampai kepada
kekafiran seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, adapun orang tua kita, ya selama kita tahu masih muslim, karena kejahilannya berbuat kebid'ahan, nggak sampai kepada derajat kesyirikan tadi, atau kekafiran besar, ya insya Allah masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi urusan akhirat kita nggak ikut campur, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tahu. Ya, dan Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Dalam artian tidak mungkin Allah mengadab kecuali orang-orang itu telah tegak hujah atasnya. Adapun yang jahil Allah akan berikan udzur. Wallahu taala. Satu lagi Ustaz. Kita kan tinggal di lingkungan orang-orang yang bid'ah Ustaz, di masjid-masjid, di lingkungan rumah-rumah kita. Tip-tip terakhir untuk hidup kita itu gimana Ustaz, itu di lingkungan yang kebid'ahan itu Ustaz? Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Ya, mirip dengan sekarang kita ini hidup di tengah-tengah wabah pandemi. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran kita, menguji ketawakalan kita kepada Allah. Ya, hidup memang seperti ini, penuh dengan ujian. Bahwasanya kita tetap wajib bersabar, istiqomah, jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita bisa hijrah ke tempat yang mungkin lebih sunnah, yang lebih menyelamatkan agama akidah kita, lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, ya tadi bersabar, terus istiqomah. Insya Allah, sebagaimana kata Rasul, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan sunnah Rasul sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, Ya, alhamdulillah mungkin cukup sekian ya, karena waktunya sudah habis. Bagi pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa komen-komen di YouTube-nya Ustadz Abdurrahman Thayyib. Bagi yang ingin materi untuk hari ini juga bisa nanti kita upload di YouTube dari majelis ini di Tarbiyah Ruhiyah BTKV FKUA, dapat dicari di YouTube nanti. Oke, untuk sekarang dapat kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Syafillah, saya tutup. Terima kasih Ustaz dan panitia telah memberikan waktu bertanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.